Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan di bawah judul Pelajaran dari Raja Baesa. Jangan bangun masa depan di atas dosa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, masih dari kerajaan Israel Utara. Baesa adalah Raja Israel Utara yang naik tahta setelah menggulingkan dan membunuh raja sebelumnya, yaitu Nadab, anaknya Yorebeam, serta membinasakan keluarga Yorebeam. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 27-29. Awalnya, Baesa ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memerintah. Tetapi alih-alih membawa perubahan baik, Baesa justru mengulangi dosa Yorebeam dan memimpin rakyatnya semakin jauh dari Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus Nabi Yehu. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 16, Tuhan utus Nabi Yehu menubuatkan kehancuran dari Baesa ini, saudaraku. Dan bukan hanya Baesa yang akan hancur, tapi seluruh keluarganya juga. Baesa yang membinasakan keluarga Yorebeam akhirnya dihukum dengan cara yang sama. Keluarganya juga habis dibinasakan. Kalau saya bacakan 1 Tawarik 16 ayat 1-4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa. Bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas seluruh umatku Israel. Jadi menarik ya, Alkitab klaim Tuhan yang angkat raja-raja itu. Tetapi engkau telah hidup seperti Yorebeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, walaupun kehidupan Baesa itu mengantar orang-orang pada penyembahan berhala, Alkitab klaim bahwa Tuhanlah yang mengangkat Baesa menjadi raja. Di sini kita melihat kedaulatan Tuhan di atas sejarah dunia ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat ada presiden-presiden di seluruh dunia ini, ada pemimpin-pemimpin negara yang diangkat oleh Tuhan, tetapi negaranya mungkin tetap komunis, tetapi itu semua dalam kedaulatan dan kebesaran Tuhan, saudaraku, atas seluruh dunia ini. Tuhanlah yang mengangkat raja-raja. Makanya Alkitab katakan tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Sekalipun itu bengis, kejam, bahkan mungkin penyembahan berhala, Tuhanlah yang mengangkat semua bangsa-bangsa itu dalam kedaulatan sejarahnya, saudaraku. Lalu ayat 3 dalam 1 Raja-Raja 16 itu, maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya, kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yorebeam bin Nebat, maksudnya keluarganya Baesa. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Nah, saudaraku, dari kisah Baesa ini, setidaknya kita mempelajari 3 pelajaran yang penting. Yang pertama, kekuasaan dan keberhasilan tanpa ketaatan itu sia-sia. Saya ulangi, kekuasaan dan keberhasilan tanpa ketaatan itu sia-sia, saudaraku. Baesa naik tahta bukan karena garis keturunan, beda dengan keturunan Daud karena garis keturunan. Kalau Yorebeam ini anaknya Nadab, kemudian Baesa itu bukan keturunan Yorebeam. Jadi Baesa naik tahta bukan karena garis keturunan, tetapi karena ia menyingkirkan raja sebelumnya. Tidak ada janji Tuhan khusus kepada Baesa, seperti kepada Yorebeam ada janji khusus, seperti kepada Daud ada janji khusus. Tapi Yorebeam tidak mengikuti janji Tuhan, maka keturunannya habis. Nah, Baesa tidak ada janji Tuhan kepada dia, tetapi kemudian dia angkat karena dia menjadi raja yang diangkat Tuhan karena dia menyingkirkan raja sebelumnya. Namun kesuksesan yang dibangun di atas dosa tidak akan bertahan lama, saudaraku. Tuhan melihat hati dan tindakan kita, dan keberhasilan tanpa ketaatan padanya hanya akan membawa kepada kehancuran. Jadi dari Baesa kita belajar kekuasaan dan keberhasilan tanpa ketaatan itu sia-sia. Jangan sampai kita seperti Baesa yang mau sukses, dan kesuksesan itu dibangun di atas dosa dengan menyingkirkan orang lain supaya kita sukses. Nah, jangan sampai gitu. Kita singkirin orang lain supaya kita sukses dengan cara yang tidak benar itu, saudaraku. Jadi Tuhan melihat hati dan tindakan kita. Itu sebabnya penting untuk kita berhasil di dalam ketaatan, bukan berhasil karena ketidaktaatan. Makanya kalau kita belajar dalam hukum tabur tuai, Galatia 6 ayat 7, jelas sekali Alkitab katakan, ya, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
apa yang ditabur orang itu dituainya. Kalau kita lihat dalam dunia perpolitikan, saudaraku ya, banyak orang demi mencapai sebuah jabatan itu menyingkirkan orang lain. Nah, menyingkirkan dengan cara yang tidak benar. Kalau dalam kompetisi yang sehat tentunya ya wajar aja karena itu kompetisi yang sehat, saudaraku. Jadi ingat ini bahwa keberhasilan tanpa ketaatan itu sia-sia. Yang kedua, jangan mengulangi dosa yang sama. Sekalipun Baesa bukan keturunan Yorebeam, tapi dia mengulangi kesalahannya Yorebeam, yaitu membawa Israel pada keterpurukan penyembahan berhala. Baesa tahu bagaimana Tuhan menghukum Yorebeam karena dosanya. Bukan Baesa itu orang bodoh, dia tahu bahwa Yorebeam dihukum Tuhan karena dosanya, tetapi dia tetap berjalan di jalan yang sama. Jadi ya dapat dikatakan dia bodoh dalam hal kerohaniannya ini. Gitu. Tapi kalau dalam hal strategi perang, dalam hal strategi yang lain tentunya dia pintar karena dia bisa menyingkirkan keturunan Yorebeam, saudaraku. Tetapi ternyata dia bodoh dalam hal mengikuti kehendak Tuhan. Jadi dia tahu Yorebeam itu dihukum Tuhan karena dosanya, tetapi dia tetap berjalan di jalan yang sama. Ia tidak belajar dari kesalahan sejarah dan akhirnya dia mengalami hukuman yang sama seperti yang dialami oleh Yorebeam dan keturunannya. Saudaraku, hidup kita akan lebih bijaksana jika kita belajar dari kesalahan-kesalahan di masa yang telah lalu. Dan kita akan lebih bijaksana ketika kita tidak terus-menerus mengulanginya. Saya ulangi, hidup kita akan lebih bijaksana waktu kita belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu dan tidak lagi mengulanginya. Itu sebabnya Amsal 26 ayat 11 firman Tuhan katakan, orang bebal mengulangi kebodohannya, seperti anjing kembali ke muntahnya. Jadi kalau kita masih terus-menerus di dalam kesalahan yang sama, Alkitab katakan kamu orang bebal. Kamu kembali kepada kebodohanmu. Dan itu sama seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Makan lagi itu muntahnya, saudaraku. Jadi maukah kita seperti itu? Saya rasa tidak ada yang mau, saudaraku. Jadi firman Tuhan jelas pesannya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, saudaraku, dari Baesa kita belajar dosa yang tidak bertobat akan mewariskan kehancuran. Maksudnya perbuatan dosa yang kita terus-menerus lakukan dan kita tidak tobat, maka itu akan mewariskan kehancuran di dalam kehidupan kita. Saudaraku, karena dosanya bukan hanya Baesa yang dihukum, tetapi seluruh keluarganya. Nah, ini menariknya, saudara, dalam perjanjian lama itu. Bukan hanya Baesa yang dihukum karena dosanya, tapi seluruh keluarganya juga ikut menderita. Dalam 1 Raja-Raja 16 tadi kita baca ya, dari ayat 1 sampai 4 itu jelas sekali. Jadi dosa yang dipelihara itu bukan hanya menghancurkan diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita ini makhluk sosial, kita terelasi dengan orang lain. Kesalahan kita juga akan menghancurkan orang-orang di sekitar kita. Setiap keputusan yang kita buat hari ini akan berdampak juga pada masa depan kita dan masa depan generasi berikutnya. Jadi kalau masih ada hari ini, kata firman Tuhan, bertobatlah, janganlah keraskan hatimu. Sebab dosa yang kita lakukan itu dapat menghancurkan bukan hanya kita, tapi generasi kita selanjutnya. Dalam Amsal 3 ayat 33, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Nah, ini menarik ya. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Jangan sampai kita maksud dalam kategori fasik di mana ada kutuk Tuhan di dalam rumah tangga kita, di mana ada kutuk Tuhan di dalam keluarga kita. Jangan sampai kehidupan kita lah yang membawa kutuk ke dalam rumah itu. Tapi biarlah kehidupan kita membawa berkat. Seperti Amsal 3 ayat 33 itu katakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Saudaraku, jangan bangun masa depan di atas dosa. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai pasti nanti di hari kemudian. Mari kita renungkan, apakah ada keputusan di dalam hidup kita ini yang didasarkan pada keserakahan, keputusan dalam hidup kita yang didasarkan pada ambisi pribadi, atau ketidaktaatan kepada Tuhan. Jangan biarkan kesuksesan duniawi membuat kita hidup tanpa ketaatan kepada Tuhan. Membuat kita lupa bahwa ketaatan kepada Tuhan itu lebih berharga dari segala pencapaian-pencapaian yang bisa kita
dapatkan. Saudaraku, mari kita belajar dari Raja Baesa, supaya kita tidak membangun kerajaan kita dalam tanda kutip, tidak membangun kehidupan kita, tidak membangun masa depan kita di atas fondasi yang rapuh, yaitu kehidupan yang berdosa. Hari ini mari kita terus meminta Tuhan untuk membentuk kehidupan kita, untuk menjadi berkat, supaya kita tidak mewariskan kehancuran kepada generasi selanjutnya. Tuhan tidak hanya melihat bagaimana kita memulai, saudaraku, tapi Tuhan melihat bagaimana kita mengakhiri perjalanan kehidupan kita. Maukah kita menjalani dan mengakhiri perjalanan hidup kita ini dengan baik? Jangan sampai seperti Baesa yang sudah memulai dengan dosa dan akhirnya dia mengakhiri dengan dosanya. Barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi siapa yang menabur di dalam roh, dia akan menuai kehidupan yang kekal. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita satu di dalam doa.